Saya ucapkan juga terima kasih kemarin atas kerjasamanya selama 1,5 tahun. Saya yakin kemarin bisa benar-benar menjaga baik untuk kepemudaan dan olahraga dan juga bagaimana bisa menyentuh lebih. Foto, oke 1, 2, 3. Tangannya boleh mengepal semua, menunduk terlebih dahulu. Kita beri kesempatan ke, oke 1, 2, 3. Salam olahraga. Oke, berikutnya mohon izin Pak Menteri, Pak Wamen tetap berada di tempat. Kami undang dengan segala hormat Bapak Ibu pejabat eselon 2 untuk turut serta bergabung di atas panggung. Pejabat eselon 2, kami mohon berkenan untuk naik. Tugas pertama, kalau untuk seluruh program pastinya kan kita akan tiap hari akan day to day akan kita saling brief bagaimana mana yang harus saya lakukan, mana yang Mas Taufik. Karena seperti saya sampaikan tadi, ini tugas di Kemenpora ini sebenarnya juga sangat banyak dan karakter dari output dan juga yang dicapai dari program-program di Kemenpora ini biasanya kehadiran kami selaku menteri. Jadi dengan adanya Mas Wamen ini juga akan lebih banyak spektrum yang bisa kami raih. Dan pastinya bagaimana nantinya Mas Wamen, karena beliau adalah seorang legenda bulu tangkis yang sampai saat ini masih terbaik, ini nanti bisa juga bisa memotivasi dan memantau langsung bagaimana persiapan cabur-cabur kita yang akan bertanding khususnya nanti di Olimpiade 2028, Paralimpiade 2028. Nah, tapi nanti turunan juga banyak, baik nanti tadi saya sampaikan sebagai sosok generasi muda yang sudah bisa mendobrak dunia, tentunya ini juga bisa menjadi inspirasi juga di program-program kepemudaan lainnya. Jadi kalau untuk tupoksi tugas, kita mah tidak pusing dan tidak kaku lah. Bagaimana saya selama menjadi Menpora ini sangat fleksibel dan justru dengan tektokan berdua seperti ini sangat enak. Karena jangkauan yang bisa dicapai akan lebih banyak. Seperti itu. Hari untuk sektor olahraga adalah ini kan SEA Games 2025, para SEA Games juga 2025. Jadi pastinya bagaimana mempersiapkan kontingen Indonesia dengan baik. Karena adalah multi event perdana di era kepemimpinan Bapak Prabowo dan juga untuk kepemudaan pastinya bagaimana. Tanggung jawab itu. Iya, yang pasti seneng, bangga ya bisa balik lagi ke sini. Memang pengalaman saya dulu di Satlak Prima, di Stafsus juga, dan mungkin di sini sekarang udah yang udah permanen saya di sini. Dan ini bagian dari yang baru ya, ada wamennya. Mudah-mudahan dengan saya punya nama, saya punya prestasi di olahraga, dengan kedatangan saya di sini saya bisa membantu Pak Menteri untuk meningkatkan prestasi lebih tinggi lagi. Jadi saya juga ingin buktiin nggak hanya cuma di lapangan bulu tangkis, tapi gimana tata cara mengelola atlet dan membesarkan dan menjadi prestasi dunia yang lebih baik lagi. Apalagi yang tadi disampaikan Pak Menteri juga, bahwa target besarnya itu kan goalnya itu di 2028, itu target dari Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Dan sebelum itu juga masih banyak kan pertandingan-pertandingan yang memang harus diikuti, ada SEA Games, ada Asian Games, dan ada yang lain-lainnya juga. Dan untuk tanggung jawab ke depannya seperti apa pembagiannya, mungkin nanti Pak Menteri juga bilang betul itu, nanti kita akan diskusi setiap hari, kita nggak mesti yang spesifik, harus ini, harus itu, nggak juga, kita yang akan fleksibel di mana, yang memenuhi kebutuhan atlet terutama dan pemudanya di situ. Ada gebrakannya seperti apa? Gebrakannya apa? Kita nanti akan diskusi dengan yang lain juga, karena kita juga belum membicarakan detail dengan dengan sesmen, dengan para deputi juga masing-masing ke depannya seperti apa. Dan saya juga di sini baru sekarang ini saya ingin melihat juga datanya juga yang tahun-tahun lalu apa aja. Dan sekarang ini juga kalau kita mau memanggil yang dekat ini, seperti Pak Menteri bilang tadi, bahwa kita dalam waktu dekat ini akan pergi ke Magelang, akan di sana gitu loh, dan semua kementerian mudah-mudahan insya Allah
pulang dari sana kita dapat lebih pencerahan lagi tentang ya terutama tentang olahraga dan di pemuda ini ya. Tapi untuk detailnya nanti kita akan langkah apa, kita akan duduk bareng dulu dengan Sesmen dengan Pak Deputi yang lain. Tapi kan ekspektasi dari atlet kan sangat besar ya, karena juga mantan atlet gitu kan, tahu kebutuhan. Itu tantangan buat saya gitu loh. Dari dulu kan selalu di media juga selalu di masyarakat juga kenapa sih nggak di situ Pak Menterinya, apa mungkin sekarang ada wamennya dari olahraga, itu nggak segampang itu gitu loh. Dan ini jadi momok, jadi tantangan berat buat saya, buat Pak Menteri juga, Pak Menteri juga sangat mudah yang disampaikan tadi, bahwa saya benar-benar harus sinergi dengan Pak Menteri, apa arahan Presiden, apa yang dimau masyarakat, ujung-ujungnya apa? Kita harus, gimana caranya kita harus berprestasi lebih tinggi lagi. Saya dan Pak Menteri insya Allah ingin membuktikan itu. Kasih kesempatan kami untuk bekerja lebih baik lagi. Yang pasti saya pernah merasakan sebagai atlet juga, jadi seenggaknya saya harus tahu dan harus membuktikan kalau saya nggak hanya juara di lapangan bulu tangkis saja, tapi di kementerian. Staf khusus nih Mas. Kenapa? Mana staf khusus tahun kemarin ini? Itu hanya ke Pak Menteri aja, staf khususnya Pak Menteri. Kalau sekarang kan menyeluruh ke yang lain-lain. Saya butuh belajar, makanya tadi saya juga minta untuk kerja sama-sama dengan yang lain. Oke. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.